Mereka sudah dapat peringatan larilah ke selatan. Kalau orang yang tidak terima, tidak menerima, tidak mau ikuti peringatan tentara Israel, larilah ke selatan dan selamatkan diri. Artinya dia tidak peduli kehidupannya atau dia mendukung Hamas. Kita Ada Tuhan selanjutnya. dan Tuhan memberitahu kita apa yang benar. Ada Tuhan dan Tuhan buka jalan yang benar buat kita. Mereka bisa bohong sampai besok, tapi Tuhan kasih tahu yang benar. Puji Tuhan, Shalom, Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam cinta damai dari saya, Pirianto Zamasi. Nah, Bapak Ibu, Saudara-saudari dimanapun berada pada kesempatan sore hari ini, di video saya kali ini saya akan membagikan kepada kita semua hal penting terkait konflik Israel dan Hamas. Kenapa? Karena dalam beberapa waktu terakhir ya, diberitakan di Indonesia kita ini teman-teman, kalau saudara-saudara kita yang ada di wilayah Gaza ya, warga sipil Palestina mengalami kekurangan bahan makanan ya. Ini disebabkan oleh karena serangan-serangan yang terus dilakukan oleh tentara militer Israel dan mengakibatkan mereka tidak bisa berkegiatan apa-apa. Dan jelas saja juga dilakukan yang namanya blokade ya di Israel. Kemudian teman-teman, akhirnya saudara kita yang ada di Palestina ini mengalami kekurangan bahan makanan. Dan yang membuat saya jadi kasihan itu adalah ketika Hamas yang pertama sekali melakukan serangan di wilayah Israel tidak bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan ya, untuk memenuhi apa yang menjadi keperluan masyarakat atau saudara-saudara kita yang ada di wilayah Gaza. Kenapa saya bilang ini saya merasa kasihan? Karena seharusnya mereka yang memulai ya kan, yang memulai serangan terhadap Israel, maka seharusnya apa akibat atau dari risiko yang mereka lakukan itu mereka harus bertanggung jawab, termasuk untuk memenuhi kebutuhan ya, bahan makanan saudara-saudara kita warga sipil yang ada di wilayah Gaza ya kan. Dan pada kesempatan sore hari ini saya mengajak kita untuk mendengarkan bagaimana penjelasan langsung dari Israel soal kekurangan makanan ya yang dialami oleh warga sipil Palestina, lalu kemudian bagaimana tentara Israel melakukan serangan-serangan di wilayah Gaza. Apakah mereka membabi buta atau bagaimana ya kan. Dan langsung saja ini dia videonya. Oke, dari sejak sejak balasan dari Israel ke Hamas kan ada berita yang memang yang sangat besar dari media bahwa Israel akan masuk ke Gaza untuk membersihkan seluruh pejuang teroris. Kira-kira sampai hari ini perkembangannya bagaimana, Bu? Atau rencana apa yang akan datang untuk begini, Israel akan serang Gaza kelihatannya dari udara, dari darat, dan dari laut. Yes. You know, enough is enough. Holocaust we have once, this is the second, it's enough. Tentara Israel belum masuk ke dalam. Ada banyak alasan, banyak teori, banyak cara pikiran, banyak interpretasi. Ada yang bilang karena mungkin coba tarik informasi lagi untuk penduduk yang diculik ke dalam. Mungkin bisa bebaskan beberapa orang lagi. Tapi itu bukan alasan utama. Alasan utama karena tentara Israel latihan. Mereka lagi latihan supaya mereka makin siap, makin kurang berkorban dari sisi Israel akan jatuh di dalam Gaza, dan supaya serangnya lebih efektif, dan juga untuk kasih waktu penduduk Gaza pergilah ke selatan. Jadi mereka belum masuk ke dalam, tapi kalau mereka sudah masuk, artinya it's just a matter of time. Itu hanya waktu sampai Hamas akan selesai. Dan itu akan jadi kabar baik untuk semua manusia di dunia, termasuk penduduk Gaza, termasuk orang Palestina, termasuk orang India, dan termasuk orang Indonesia. Karena teroris yang jelek begitu tidak boleh hidup. Tidak boleh hidup.
teroris yang jahat begitu tidak boleh hidup. Jadi mereka akan masuk ke dalam Gaza. Kelihatannya. Tapi kami tidak tahu jelas persis kenapa belum mereka masuk. Kelihatannya mereka lagi latihan. Coba siapkan rencana lagi. Dan beberapa hari ke depan kita akan lihat tentara Israel akan masuk. Dan kemudian itu hanya 1-2 minggu, sebulan maksimum dan semuanya selesai. Artinya untuk semua orang yang ingin ke Israel, ingin kembali ke Israel, ingin berziarah ke Israel, tunggu, semoga akhir November udah bisa kembali ke sini dengan aman tanpa Hamas dalam dunia ini. Oke, sebelum kita masuk ke topik kita yang kita mau bicarakan hari ini, Bro Kepa, di Indonesia tuh ada satu TV yang selalu mewawancarai narasumbernya dari dalam Gaza, orang Indonesia di sana. Dia menceritakan banyak kabar-kabar mengenai keadaan di sana, bagaimana kekejaman Zionis Israel menghancurkan Gaza, termasuk juga dia memberitakan bahwa sampai hari ini kami tidak ada bantuan makanan. Dan tetapi mungkin pada hari mendatang ada berapa truk lah dia bilang akan masuk makanan. Dia lepor, saya mau mengerti, dia lepor sampai sekarang mereka tidak ada makanan di Gaza? Iya, maksud saya dia laporkan bahwa tidak ada kiriman makanan, tidak ada bantuan makanan, tapi nanti untuk beberapa hari mendatang akan ada beberapa truk datang makanan, air dan sebagainya, tapi tidak dikasih tahu itu truk itu dari mana, bantuan itu dari mana. Oke. Begini, dia teriak Gaza tidak ada makanan. Mana Hamas? Hamas harus peduli penduduknya. Kenapa Hamas tidak kasih mereka makanan? Apakah itu tanggung jawab Israel? Mereka udah pisah dari Israel. Mereka sudah pisah dari Israel. Artinya kalau mereka sudah pisah dari Israel dengan janjian Oslo tahun 2005, Israel keluar dari Gaza. Israel tidak punya tanggung jawab. Hamas yang harus peduli dengan mereka. Kenapa Hamas? Kalau Hamas, dia yang mulai perangnya. Dia yang serang dulu. Dia harus prepare dulu. Tapi Hamas tidak prepare shelter, ya, bunker atau tempat aman buat penduduknya di Gaza. Dia tidak siapkan makanan atau air buat mereka. Sebaliknya, kami punya buktian bagaimana Hamas coba paksa penduduknya kasih gasolin, petrol, ya. Bensin kalau di Indonesia. Kalau benzin, kasih mereka benzin yang penduduknya sisa, kasih air, kasih supaya Hamas akan pakai dan penduduknya. Nah, jadi kalau mereka komplain kenapa tidak ada makanan, mereka harus menghadap ke Hamas bukan kepada Israel. Dia harus tanya pemimpin di sana, pemimpinnya dia diri. Kenapa tidak ada makanan di Gaza? Hamas tidak peduli. Tapi you know what? Siapa yang menguasai gerbang di Gaza? Israel. Walaupun Israel tidak harus peduli, Israel setuju truk dari Mesir. Siapa yang kasih bantuannya? Kali ini bukan Israel. Perang yang dulu Israel terus kasih mereka electricity, air, makanan. Israel tidak setuju lagi. Sesudah mereka serangan dengan teror yang sangat brutal, Israel tidak setuju lagi. Israel setuju hanya dua. Satu, buka air dari selatan kepada mereka. Yang kedua, kasih bantuan dengan makanan dari sisi Mesir. Ada truk dari sisi Mesir. Siapa yang kirim? I don't know. Pasti bukan Israel. Mungkin organisasi dari Eropa atau Mesir yang kasih mereka bantuan, bukan Israel. Tapi Israel yang menguasai gerbangnya dan buka supaya truknya akan masuk. Artinya Israel setuju makanan dan bantuan dari luar akan masuk, dan kalau Israel mau mereka bisa tutup. Jadi untuk orang yang ada di Indonesia, yang ada di Gaza dan teriak, ada makanan, saya akan ada pertanyaan untuk Anda. Kenapa mereka serang Israel dulu? Jangan menangis. Menghadap kepada Hamas, pemimpin Anda di sana,
dan minta dari dia kasih Anda makanan. Karena yang mulai itu Hamas, bukan Israel. Mau makanan dari Israel, datanglah ke Israel, bukan kepada Gaza. Oke. Oke, jelas ya teman-teman ya. Jadi ada banyak provokator ya di sana ya. Ya termasuk yang di TV itu. Yang selalu No. jadi Sorry. Saya tidak bisa mengampuni. Saya tidak bisa. Listen. Sayang ada korban di sana. Tapi satu, korbannya dibunuh bukan karena Israel, karena Hamas. Yang kedua, mereka sudah dapat peringatan larilah ke selatan. Kalau orang yang tidak menerima, tidak mau ikuti peringatan tentara Israel, larilah ke selatan dan selamatkan diri. Artinya, dia tidak peduli kehidupannya atau dia mendukung Hamas. Oke, luar biasa ya. Penjelasan yang sangat terbuka ya buat kita semuanya. Oke, kita akan masuk ke pertanyaan kita Ada selanjutnya. Tuhan dan Tuhan memberitahu kita apa yang benar. Ada Tuhan dan Tuhan buka jalan yang benar buat kita. Mereka bisa bohong sampai besok, tapi Tuhan kasih tahu yang benar. Oke ya, dan kita sudah melihat saja teman-temannya apa yang tadi disampaikan oleh Giva Hadayah ini ya, bahwa kita merasa kasihan. Jujur saya merasa kasihan sebenarnya dengan saudara-saudara kita ya, warga sipil yang ada di wilayah Gaza ini. Kenapa teman-temannya? Ini hanya gara-gara ulah daripada kelompok milisi Hamas ini, akhirnya mereka mengalami yang namanya kekurangan bahan makanan, dan mungkin bisa aja mereka ada yang tidak makan seharian atau mungkin 2 hari, 3 hari ya kan. Dan ini betul-betul membuat saya jadi tergerak belas kasihan ya. Tapi bagaimana ya kan, bagaimana untuk semua ini? Karena jelas saja kita harus melihat ya kan, kita tidak boleh mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Israel itu adalah sesuatu yang perlu kita angkat jempol ya kan, karena nggak boleh begitu ya kan, karena jelas saja menjadi korban dari serangan-serangan yang mereka lakukan bukan saja hanya dari kelompok milisi Hamas ya kan. Cuman benar yang tadi disampaikan oleh Giva Hadayah, sebenarnya sebelum Israel melakukan serangan-serangan ini luar biasa sekali bagaimana mereka juga mempunyai rasa kemanusiaan yang tinggi ya kan, sehingga dikatakan bahwa sebelum melakukan serangan mereka memberitahukan terlebih dahulu bahwa kami akan melakukan serangan pada tanggal ini ya kan, dan kami juga memulainya dari wilayah ini. Nah, sehingga apa yang kita lihat sampai juga dari pihak Israel mengatakan atau memberitahukan agar mereka-mereka yang masih tinggal di wilayah Gaza yang menjadi target daripada lokasi yang dimana mereka akan melakukan serangan di situ, mereka mengatakan segera keluar, segera berpindah dari tempat itu ya kan. Nah, akhirnya bahwasanya ketika ada orang-orang yang tidak mau mendengarkan apa yang disampaikan oleh Israel ini, wajar kalau misalnya mereka akan menerima resikonya. Tapi tetap saja bukan berarti kita membenarkan apa yang dilakukan atau apa tindakan-tindakan dari tentara Israel ini teman-teman ya. Karena kita sama-sama manusia, kita tentunya apa yang dirasakan oleh saudara-saudara kita yang ada di sana saat ini yang sedang mengalami penderitaan, kekurangan bahan makanan, kita pun pasti merasakannya. Artinya bagaimana kalau kita membayangkan kita sedang berada di posisi mereka, maka tentu kita akan pasti menderita dengan keadaan yang seperti begitu. Tapi mau tidak mau, dalam hal ini seharusnya yang bertanggung jawab adalah kelompok milisi Hamas. Apa yang Anda lakukan ya telah membuat warga sipil Palestina menderita ya. Dan sebab itu teman-teman, ayo mari kita doakan tetap saja yang menjadi kerinduan kita agar semuanya ini boleh selesai, boleh berdamai, dan orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang mempunyai tujuan untuk ya menghancurkan sesamanya manusia itu memang harus diperhatikan juga ya. Artinya tidak boleh dibiarkan ya, jangan sampai apa yang menjadi tujuannya untuk mencelakakan ya kan, untuk melakukan hal-hal yang keji ya, dia terus lakukan ya. Sebab itu semuanya kita kembalikan kepada Tuhan, karena kita percaya bahwa Tuhan yang tahu segalanya dan Tuhan yang sanggup ya memberikan jawaban yang pasti bagi orang-orang yang dia cinta ya. Kita percaya bahwa Tuhan cinta Israel dan juga
Tuhan sayang terhadap warga Palestina, ya kan? Selamat sore dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam cinta damai dari saya, Perianto Samasi.